Manchester City merangkai jalan menuju semifinal. Ini dilakukan usai menang 3-0 atas Bayern Munchen. Tak cuma semifinal, final dan juara mungkin bisa jadi peluang Manchester City musim ini di Liga Champions. Seperti apa? Cek langsung di video ini ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Kita akan mengulas Liga Champions, perempat final Liga Champions yang sudah mempertandingkan dua pertandingan penting, yaitu Manchester City melawan Bayern Munchen dan Benfica melawan Inter Milan. Hasilnya satu tuan rumah kalah dan satu tuan rumah menang. Kita bicara Manchester City karena Manchester City berhasil menang 3-0 atas Bayern Munchen lewat gol Rodri, Bernardo Silva, dan Erling Haaland. Ini sudah diduga menjadi duel kelas berat. Bayern Munchen melawan Manchester City menjadi duel kelas berat di Liga Champions yang harusnya terjadi di fase lebih akhir. Dan saya pun tidak menyangka bahwa skornya akan telak 3-0. Ini menandakan bahwa Manchester City sangat siap. Dan kebetulan Guardiola memang punya pengalaman, punya pengetahuan soal sepak bola Jerman. Walaupun Bayern Munchen sudah berganti pelatih ya. Dan sebelum pertandingan Guardiola mengatakan bahwa Bayern Munchen tidak akan mengalami banyak perubahan, tapi menurut saya Bayern Munchen malah memble gitu ya. Tidak seperti di fase sebelumnya di mana mereka sulit dibobol gawang lawan, tapi sekarang mereka dibobol 3 oleh Manchester City. Lalu apa sebenarnya yang membuat Manchester City kuat? Kita bahas dulu soal formasi. Ini formasi yang dipakai oleh Guardiola ini unik, yaitu 3-2-4-1 atau 3-6-1 ini. Dengan kata lain bahwa Manchester City menguasai lini tengah, dan dengan menguasai lini tengah praktis Manchester City selalu unggul jumlah pemain ya dari Bayern Munchen. Dan uniknya penguasaan bola malah kalah dari Bayern Munchen. Tapi Manchester City bisa melepas 19 kali tembakan dengan 9 tembakan mengarah ke arah gawang. Bayern Munchen tentu tidak diam saja di pertandingan ini, maksudnya bukan berarti bertahan atau tidak memiliki peluang, tapi memang dengan 3-2-4-1 ini Manchester City tampak begitu solid ya. Dan perlu diketahui sekadar informasi bahwa dalam 5 pertandingan saja Manchester City berhasil mencetak 24 gol. Luar biasa, 5 pertandingan berarti sekitar 5 gol per pertandingan ya. Itu ya, antaranya memang pengaruh 7 gol lawan Leipzig, lalu lawan Burnley di FA, lawan Liverpool 4-1, lalu lawan Southampton di Liga Inggris 4-0. Jadi selain jago, selain kuat saat menyerang, Manchester City juga pertahanan solid. Terbukti 5 pertandingan terakhir mereka hanya kebobolan 2 gol. Nah, dengan formasi seperti ini, City sepertinya sulit dikalahkan lawan. Termasuk Munchen yang
seperti yang teman saya bilang bahwa skuad mereka biasa saja. Asep Gins ada di sini linknya, dalam podcast kami mengatakan bahwa Munchen terancam tanpa gelar musim ini dan pemain mereka biasa saja. Dan kalau melihat dari pertandingan melawan Manchester City, memang Munchen seperti gugup melawan Manchester City. Kalah jumlah pemain, kalah jumlah tembakan. Inilah yang membuat Manchester City mendominasi pertandingan. Tentu skor 3-0 belum final ya, belum akhir. Thomas Tuchel di usai laga pun mengatakan dia tak akan menyerah di leg kedua nanti. Dia tak mau pemain melihat hasil. Dia hanya ingin pemain fokus kepada apa yang bagus di pertandingan lawan Manchester City. Dan pola 4-2-3-1 sepertinya memang belum pas ya melawan pola yang dimiliki oleh Guardiola. Nah, kita bicara sekarang bagaimana ke depannya. Kalau melihat permainan Manchester City sekarang, bukan tidak mungkin Manchester City akan melaju terus hingga ke final. Saat ini kemungkinannya Manchester City jumpa Real Madrid di semifinal ya. Dan di final akan jumpa klub Italia. Dan mengapa begitu? Karena di pertandingan lain seperti saya sebutkan sebelumnya, Inter Milan menang lawan Benfica. Ini berarti paling tidak punya peluang untuk mengunci tiket semifinal. Sedangkan di laga dini hari nanti ada dua klub Italia yaitu Napoli dan Milan yang akan bertempur untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Itu artinya kalau Inter lolos berarti ada All Italian semifinal gitu ya. Ada pertemuan klub Italia di semifinal dan pasti Italia juga yang lolos ke final. Nah, dengan permainan seperti tadi, dengan torehan gol yang banyak di 5 pertandingan saja, saya tidak heran kalau Manchester City bisa juara musim ini. Dan inilah momentum yang paling baik untuk Manchester City. Nah, sedikit kita bahas soal pertandingan dini hari nanti, yaitu Real Madrid melawan Chelsea dan Milan Napoli. Kita bicara Real Madrid dulu. Real Madrid tentu diunggulkan di pertandingan ini. Pengalaman, dominasi di Liga Champions. DNA Real Madrid di Liga Champions tak perlu diragukan. Musim lalu mereka menghentak Eropa dengan aksi comeback mereka. Jangan lupakan pula Karim Benzema selalu bagus di bulan Ramadan. Puasa malah membuat dia tambah gacor di lini serang Madrid. Dan yang bisa diperhatikan juga yaitu Chelsea belum mendapatkan pelatih yang bagus. Setelah memecat Graham Potter, mereka malah membawa Frank Lampard, mantan pemain. Dan debutnya pun kalah. Jadi saya cukup ragu melihat peluang Chelsea. Musim ini mereka bisa saja gagal total gitu di seluruh kompetisi. Frank Lampard musim ini dipecat Everton dan lalu ditampung lagi oleh Chelsea. Jadi apapun itu, walaupun di press conference Chelsea dikabarkan lebih hoki kalau main di Liga Champions, ya saya tetap belum yakin. Walaupun sebenarnya Chelsea ini pemainnya bagus-bagus, punya pemain kelas dunia gitu. Tapi Madrid punya pengalaman. Pemain veteran mereka sangat bagus untuk menekan Chelsea. Sedangkan Milan Napoli bisa jadi terjadi kejutan karena Napoli tidak diperkuat striker utama mereka Victor Osimhen. Jangan dilupakan bahwa di Liga Italia
Napoli kalah 4-0 ya. 0-4 dari Milan, dan itu cukup mengejutkan juga. Tapi duel nanti bakal berjalan ketat sehingga siapa pemenangnya sulit ditebak sih menurut saya, karena kedua tim ini cukup bagus. Dan itu kira-kira pembahasan soal Liga Champion, perempat final Liga Champion. Apakah akan ada kejutan? Yang pasti Manchester City mengerangkai jalan menuju juara, dan Italia sepertinya akan membooking tempat bahkan sampai final. Demikian teman-teman ulasan perempat final Liga Champion musim ini. Dan tentunya tetap setia di channel ini dan terus pantau channel ini untuk mendapatkan info-info olahraga. Terima kasih atas perhatiannya dan klik like video ini. Dan share juga, subscribe buat yang belum. Terima kasih dan salam olahraga.